Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah. Fa in asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala inayah, atas segala hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan landasan ilmu seseorang bisa mengetahui kebenaran, karena dengan landasan ilmu seseorang akan paham mana benar, mana yang salah. Maka benar kata para ulama, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Jikalau bukan karena ilmu, manusia itu akan seperti binatang ternak, nggak jelas. Maka dengan ilmu seseorang akan paham, termasuk ilmu Al-Quranul Karim. Kaidah-kaidah membaca Al-Quran itu ternyata kalau kita pelajari sangatlah banyak dan sangatlah mendalam, sehingga kita tidak boleh mencukupkan diri kita sudah lulus Iqra atau lulus apapun itu kemudian sudah saya bisa membaca Al-Quran. Belum tentu. Di sana ada ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan di masalah bab waqaf dan ibtidah. Iya Pak. Selesai bab ibtidah. Tentunya kaidah-kaidah yang kita pelajari di sini adalah butuh yang namanya pendalaman, penguatan dari ilmu yang kita pelajari. Kita tidak boleh cuma sekedar cukup mengenal apa yang disampaikan melalui definisi, apa yang disampaikan dari penjelasan, tapi butuh nanti kita akan yang namanya praktek real. Seperti apa kita membaca, di mana kita berhenti, bagaimana kita memulai, ataupun kaidah-kaidah yang lain yang sebelumnya kita pelajari. Maka di sini butuhnya kita nanti ilmu praktek langsung, kemudian kita menerapkan kaidah yang sudah dipelajari. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang ibtidah, sudah ya? Sudah ibtidah selesai dong ya? Pertemuan yang lalu tentang bab ibtidah sudah. Berarti kalau kita mengurutkan apa yang di buku,
Selanjutnya kita masuk di bab baru. Ya. Di halaman berapa? 82 atau 83? 83 gitu. Atau 82 sedikit kita singgung tentang tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Mungkin sedikit kita mengenal kok di dalam Al-Quran ada tanda wakaf mim, kemudian qaf sama lam, kemudian jim, shad sama lam, kemudian lam alif, kemudian ada titik 3. Ini di 82 yang di bawah. Nah, ini adalah sebuah alamah yang mana para ulama membikinkan alamah seperti ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita. Baik, sedikit kita pelajari sebentar tentang tanda-tanda apa saja di sini. Di 82 yang bawah itu mim, itu ada mim kecil. Mungkin kita dapati di dalam Al-Quran ada tanda mim kecil itu yang di atas. Maka apa maknanya mim itu, Pak? Mim itu maknanya apa? Harus berhenti gitu kan. Kalau bahasa mudahnya itu kan harus berhenti di sini langsung. Tapi sebenarnya tanda apa di situ? Itu adalah tanda waqaf lazim. Itu tanda waqaf apa? Lazim. Maknanya ialah seorang qari harus berhenti, harus menghentikan bacaannya di situ. Gitu kan. Kenapa? Kalau dia menyambung bacaan, maksud dari Al-Quran itu akan rusak parah. Akan rusak parah. Baik, saya ulangi. Menghentikan bacaan yang ada tanda mim atau dia dikatakan waqaf lazim, maka seorang qari harus menghentikan bacaannya di situ, nggak boleh dilanjut. Kalau dilanjut ini parah, tidak sesuai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan. Mungkin sering kita lihat di contoh Mbak Musaf ya. Ayo kita Mbak Musaf. Coba dilihat di dalam surah Al-An'am yang dulu sering saya sampaikan di ayat yang 32 atau 36, yang paling atas sebelah kiri, 2 lembar dari surah Al-An'am, yang bunyi ayatnya innama yastajibul ladzina yasma'un. Ayat yang keberapa, Pak? Langsung ketemu. 2 lembar sebelah kiri paling atas sendiri. Nah, paling atas sebelah kiri, bukan kanan. Kecuali kalau Al-Quran cetakan Indonesia, nggak tahu ya. Ayat 36 ya, yang berbunyi apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kan gitu tuh, Pak. Maka kalau itu artinya, kalau kita membablaskan bacaan itu parah, Pak, artinya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ apa? Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya saja orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendengar. Yang namanya orang mendengar itu hidup atau mati, Pak? Hidup. Baru wal mauta, ini bab baru. Pengertian baru. Adapun mauta, apa mauta? Mayit. Wal mauta yab'atsuhumullah. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia. Membangkitkan dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nanti di yaumul qiyamah. Ini kenapa harus berhenti, Pak? Agar tidak menjadikan, kalau dalam bahasa Arab itu, agar benar-benar memisah antara si hidup dengan si mati. Agar terpisah si hidup sama si mati. Yang mampu memenuhi seruan Allah
yang mampu melaksanakan syariat Allah itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Adapun orang mati kan dikembalikan kepada Allah, kan gitu kan? Maknanya seperti itu. Kalau itu bacanya diwasol, Pak, bahaya. Kalau itu diwasol bahaya. Jadi artinya apa kalau diwasol? Bahwasanya yang memenuhi panggilan seruan Allah adalah orang yang mendengar dan orang yang mati. Nanti bisa diartikan bahwasanya yang mati itu mendengar seruan, gitu loh. Kalau itu bacanya wasol. Nah, berarti yang mati mendengar seruan. Oh, kalau kayak gitu berarti yang mati itu bisa dengar doa. Oh, apalagi ini kuburannya orang soleh. Ini kuburan orang soleh itu mampu dengar doa. Oh, ini. Jadi kita doa di kuburannya wali fulan. Kan jadinya gitu nanti. Nah, maka itu dihentikan bacaannya, Pak. Yang mampu memenuhi panggilan seruan Allah itu yasma'un, orang yang mendengar. Nah, orang hidup toh, orang mendengar. Nah, maka di situ wajib berhenti, Pak. Harus berhenti, nggak boleh enggak. Walaupun saya yakin di sebagian Al-Quran tidak ada tanda mim, sebagian ada tanda qaf. Ada yang tandanya qaf? Nah. Kenapa, Pak? Karena saya katakan dulu pernah kita sampaikan bahwasanya bab wakaf itu makomnya ijtihad. Maka pendapat yang paling kuat di situ harus dihentikan. Kenapa? Agar bisa membedakan makna, memisah yang hidup sendiri, yang mati sendiri. Contoh yang kedua di dalam surat Yasin. Cari ayat yang berbunyi fala yahzunka qauluhum. Nah, coba yang suka Yasinan dites. Itu ayat yang keberapa ya? Ayat 50 atau ayat berapa itu? Surat Yasin itu juz berapa? Juz 22 sama juz 23. Terpisah 22 dan 23. Di ayat fala yahzunka qauluhum, satu masjid harus satu dapat. Ayat yang keberapa? 50, kan? Di dalam surat Yasin ayat 50. Surat Yasin ayat 50. Apa bunyinya di situ, Pak? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa artinya? Oh, berarti salah antum. Masih 50. Ngasih kabar tadi salah. Fala yahzunka qauluhum. Ayat yang keberapa? 76. Nah. Ayat yang 76. Betul? Fala yahzunka qauluhum. Perhatikan artinya apa, Pak? Wahai Muhammad, engkau jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Ucapan mereka, ucapan apa maksudnya? Itu hinaan kepada Nabi, kan Rasulullah dihina menjadi dianggap dukun, Rasulullah dihina orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Itu kan hinaan. Fala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, engkau jangan bersedih terhadap ucapan mereka, cacian mereka, jangan bersedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna itu siapa itu inna? Allah. Sesungguhnya kami Allah mengetahui perkara mereka yang terang-terangan atau yang disembunyikan. Itu berarti wajib berhenti itu, Pak. Kenapa? Agar memisah perkataannya orang kafir dan ucapannya Allah. Jangan diwasol, Pak. Kalau diwasol bahaya artinya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wahai Muhammad, engkau jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Mereka mengucapkan kami mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara terang-terangan. Berarti kami mengetahui itu jadi ucapannya siapa? Orang kafir. Maka di situ harus dipisah. Maka tandanya apa kalau di situ, Pak? Mim. Dan ayat-ayat yang lain banyak.
itu contoh. Maka di situ adalah disebut waqaf lazim tam. Waqaf lazim tam, harus berhenti. Kenapa? Kalau diwasol rusak makna Al-Quran itu. Tanya sama orang yang suka baca Yasin, berhenti nggak mas di sini? Teko bablas rampung baru kui madiang. Paham ya yang pertama? Taib. Yang kedua tanda apa itu Pak? Qaf sama lam. Qaf sama lam itu singkatan dari al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Maksudnya apa al-waqfu aula? Aula itu apa? Lebih utama. Al-waqfu artinya berhenti. Maknanya lebih utama berhenti. Al-waqfu aula. Berhenti lebih utama. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab al-waqfu aula. Jadi disingkat. Ternyata bahasa Arab juga ada singkatan, Pak. Bukan cuma Indonesia saja. Indonesia itu kan apa-apa disingkat, iya toh? Tidak disingkat jadi TDK. Gitu kan? Kemudian yang jadi apa? YG. Gitu kan, apalagi Indonesia itu. Dan lain-lain. DLL. Sampai memuji Rasulullah sama mengagungkan Allah, Indonesia disingkat tuh Pak. Kebangetan banget itu. Giliran anak itu sering ngasih teguran. Ada orang bikin tulisan panjang. Ustadz, bagaimana hukumnya? Pertanyaan kan kayak gitu kan. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dalam kondisi seperti ini? Saya mesti jawab apa? Saya nggak kenal Mas Muhammad SAW itu, siapa nggak kenal saya? Saya nggak kenal Muhammad SAW, saya nggak kenal. Duh, kok masa nggak kenal Nabi kita loh Ustadz? Iya Nabi kita, saya nggak kenal Nabi Muhammad SAW, nggak kenal saya. Duh, kok masa Ustadz nggak kenal? Iya. Yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam, kenapa antum nulis begitu panjang gak disingkat, giliran sholawat disingkat? Sering gak seperti itu? Dalam rangka memperingati, disingkat gak? Digeber-geber itu loh, apa geber itu? Nah gitu, background itu. Dalam rangka memperingati acara, kemudian Muhammad SAW. Coba dalam rangka memperingati disingkat enggak? Tidak. Giliran sholawat disingkat. Kenapa Kak dalam rangka, kenapa enggak disingkat sekalian? DLM, RNK, kemudian apa? MPP, RNT memperingati. Ini enggak adil loh Pak, ini enggak adil. Ini penting loh, ini masalah penting loh. Adil enggak itu kayak gitu? Enggak adil. Kita wajib memuji Allah SWT. Allah SWT itu apa Mas? Saya nggak ngerti saya. SWT itu apa? Subhanahu wa ta'ala. Loh, sampai nulis begitu panjang nggak disingkat, giliran mengagungkan Allah disingkat. Sampai nih piye itu Mas? Nah, siapa yang suka seperti itu siapa? Ada orangnya di sini? Ya wes, mudah-mudahan sadar. Qala, saya lanjut. Qala itu apa tadi? Al-waqfu aula. Maksudnya apa? Berhenti lebih baik. Yang ketiga, jim. Jim itu artinya jaiz. Kalau dalam bahasa ini jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Maksudnya boleh berhenti. Kemudian apa? Boleh lanjut. Itu jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Singkatan juga jaiz, boleh. Kemudian apa? Sholat. Ini bukan sholat, bukan ya.
Sallallahu bukan. Itu adalah al-waslu aula. Al-waslu aula itu artinya wasal. Wasal itu artinya wasal disambung, aula lebih utama, disambung lebih utama. Itu kan. La itu larangan. Artinya apa? Jangan. Jadi maksud jangan apa? Jangan berhenti. Nah, la itu artinya jangan. Jangan. La taghdab. Apa sih la taghdab? Jangan marah, kan gitu. La, pakai la gitu kan. Nah, ini adalah perumusan-perumusan dari ulama seperti ini, yaitu ulama tajwid. Kemudian yang terakhir apa di sini? Titik 3. Ini namanya al-waqfu mu'anaqah. Itu waqaf apa namanya? Mu'anaqah atau muraqabah. Maksudnya berhenti di salah satu tanda. Nah, semua ini disebut wasailul mursalah. Semua ini disebut apa tadi, Pak? Wasailul mursalah. Apa wasailul mursalah itu? Yaitu apa? Perkara yang untuk mempermudah kondisi bacaan dan sebagainya. Baik. Walaupun saya tidak akan menceritakan semuanya tentang sejarah seperti ini, dan tanda-tanda seperti ini banyak dari karangan para ulama. Mungkin antum pernah lihat tanda to, iya Pak. To itu namanya al-waqfu mutlaq, to kecil itu loh Pak, di nama apa namanya? Nah, kadang ada tanda seperti ini. Itu yang apa namanya? Yang tanda-tanda wakaf klasik gitu. Al-Qur'an yang klasik yang lama. Alhamdulillah Al-Quran sekarang menggunakan apa? Tanda wakaf seperti ini. Saya tidak akan menceritakan sejarahnya panjang lebar karena ini tidak terlalu urgent ya, karena kita sudah jadi. Baik. Kita lanjut di bab yang baru. Itu bab apa itu Pak namanya? Baik. Kita masuk di yaitu apa? Babin jadid tusamma bi an-nabr. Kita masuk maudhu' yang baru, yaitu disebut dengan apa? An-nabr. An-nabr. Mungkin di antara kita ada yang baru mendengar istilah ini, atau pernah mendengar belum paham, atau yang sudah paham tapi baru setengah-setengah, belum tahu maksudnya dari apa itu nabr, atau sama sekali mungkin di antara kita baru mendengar tentang masalah apa itu nabr. Jadi para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, di dalam pengistilahan di dalam tilawatul Quran ada kaidah disebut nabr. Nabr kalau di sini kita baca adalah penekanan bacaan pada huruf tertentu. Berarti di sana terjadinya nabr itu pada huruf, bukan pada kalimat. Baik. Sehingga suaranya lebih tinggi daripada huruf yang lainnya. Maksudnya suaranya lebih tinggi. Maksudnya lebih tertekan, lebih ditekan lagi daripada huruf-huruf yang sampainya, walaupun itu satu kalimat, walaupun itu satu kata. Tapi satu huruf itu ada penekanan yang lebih tinggi, lebih kuat pengucapannya dari beberapa huruf di sampingnya, walaupun dia bergandeng dengan tujuan menjaga huruf atau makna. Tujuannya adalah menjaga hurufnya itu masih hidup, masih ada. Yang kedua makna, yang kedua adalah makna, dan insya Allah nanti kita buktikan, saya jelaskan. Baik. Secara bahasa nabr itu adalah syiddatus siyah,
Yaitu syiddatus siyah itu adalah teriakan keras, itu secara bahasa. Boleh ditulis. Jadi naber itu secara bahasa adalah yaitu syiddatus siyah, yaitu teriakan yang keras. Itu secara bahasa naber. Baik, secara istilah di sini kalau dalam bahasa Arab itu ad-daqtu ala maqta'in aw harfin muayyanin min hurufil kalimati bihaitsu yakunu sautuhu a'la biqalilin mimma jawarahu minal huruf. Itu sama. Yaitu penekanan pada bacaan atau huruf tertentu sehingga suaranya lebih keras. Penekanan bacaan pada huruf tertentu berarti terjadinya naber pada huruf. Kemudian suaranya lebih tinggi daripada huruf yang lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau menjaga makna. Baik, berarti tadi kita tuliskan di sini, kita membahas tentang bab an-nabr. Itu apa an-nabr? Secara bahasa tadi apa Pak? Nabr itu teriakan yang keras. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah tadi kita katakan nabr itu adalah penekanan bacaan pada huruf tertentu. Berarti adanya satu penekanan bacaan, kemudian apa? Pada terjadi pada huruf, yaitu apa? Terjadi pada huruf. Penekanan bacaan terjadi pada huruf. Kemudian apa? Dengan bertujuan menjaga apa? Huruf dan makna. Memiliki tujuan yaitu apa? Menjaga huruf atau makna. Maksudnya keberadaan hurufnya itu enggak hilang. Keberadaan hurufnya enggak hilang. Nah, ini tujuannya, yaitu menjaga keberadaan huruf. Yang kedua adalah menjaga makna. Maknanya tidak berubah. Kemudian dia terjadi penekanan pada apa? Huruf. Bukan apa tadi? Bukan apa? Kata atau kalimat atau kata. Dia hanya terjadi pada huruf dengan tujuan huruf tersebut masih ada keberadaannya. Kedua, maknanya juga tidak berubah. Baik. Kemudian poin selanjutnya, nabr itu terjadi pada 5 tempat, 5 kondisi. Yang pertama adalah waqaf yang bertasydid. Yaitu yang pertama, saya tulis di sini adalah waqaf pada huruf yang apa tadi? Bertasydid. Baik. Waqaf pada huruf yang bertasydid selain mim dan nun atau qalqalah. Kenapa? Kalau mim dan nun tetap gunnah. Contoh, waqaf pada mim dan nun yang bertasydid. Mim dan nun bertasydid itu memiliki kewajiban apa? Gunnah yang berlebih. Contoh, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Tidak boleh dihentak mislahun, enggak boleh. Dia tetap apa? Pada gunahnya, tapi gunahnya lebih. Demikian juga qalqalah. Contoh pada huruf qalqalah. Apa? Qalqalah yang berhenti bertasydid. Yang qalqalah yang bertasydid. Apa contohnya? Abi Lahab
Watab, bukan di watab, enggak. Tapi watab, hakana. Baik, kita bahas di sini. Kita lihat pertama contoh di sini, waqaf pada huruf yang bertasydid selain huruf gunnah, nun dan mim. Contoh buka di dalam surah Al-Qamar, Pak. Surah apa? Al-Qamar. Perhatikan. Yes, nek susah Al-Qamar bukae cari surah Al-Baqarah. Sulit gak Al-Qamar, Pak? Al-Baqarah dulu, Al-Baqarah. Gitu kan. Al-Baqarah ayat yang keberapa ya? Di juz yang ketiga, di ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ayat yang keberapa? Yuk cari di juz 3. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ayat yang keberapa? (275). Baik. 275. Di situ apa? Minal mas. Lihat. Betul? Bacanya bagaimana, Pak? Alladzina atau innalladzina? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ada tekan. Minal mas. Minal mas. Jadi perhatikan. Ini berarti kaidahnya untuk menjaga apa, Pak? Di sini huruf atau makna? Yang paling utama ini menjaga apa? Huruf. Kenapa? Karena huruf sin yang bertasydid pada hukum asalnya sin tersebut ada berapa? Ada dua kan, asal tulisannya kan gini toh, Pak. Minal mas sin lagi gitu kan? Kan asli tasydid itu kan, hukum asal tasydid itu kan hurufnya ada dua digabungkan menjadi satu. Kemudian ditandai adanya tasydid kan gitu kan. Maka untuk menjaga huruf, memastikan hurufnya itu ada dua, maka ketika dia waqaf dihentak, ditekan. Maka cara bacanya minal mas. Coba. Minal mas. Tuh, ada penekanan. Coba kalau tanpa tasydid, bagaimana? Coba baca tanpa tasydid, bagaimana? 1, 2, 3. Minal mas. Biasa. Kalau kita membaca, perhatikan gini, berarti kesalahannya gini, Pak. Kalau kita ada orang baca seperti ini, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini dihentak atau tidak ini? Tidak dihentak kan? Berarti kalau tidak dihentak, dia apa kesalahan dia, Pak? Kesalahan dia apa? Membuang huruf sin satu, gitu loh, Pak. Membuang huruf sin yang
satu. Maka utuhkan. Tandanya kalau kamu mengutuhkan ketika wakaf, maka di apa ini? Naber. Nah, paham ya? Buka surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ayat 19 apa bunyinya, Pak? Apa di akhir ayatnya apa? Enggak, sebelum mustamir apa? Fi yaumin nahsin mustamir. Apa di situ bunyinya? Mustamir. Roknya bertasdid atau tidak di situ? Bertasdid. Berarti bacanya biar bagaimana? Fi yaumin nahsin mustamir. Mir. Kalau kita membaca gini, fi yaumin nahsin mustamir. Apa kesalahannya di sini? Menghilangkan satu huruf apa? Ro. Nah, makanya tadi ini demi menjaga apa tadi? Menjaga keberadaan huruf. Menjaga keberadaan apa? Huruf. Baik. Berarti apa kaidahnya tadi, Pak? Kalau kita menghentikan bacaan, kemudian di tempat kita berhenti hurufnya ada tasdid, ingat kaidah ini. Apa? Dinaberkan. Tujuannya untuk apa tadi? Menjaga huruf dan makna. Menjaga huruf dan makna. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, yaitu ketika wawu dan ya bertasdid. Yaitu ketika ada wawu dan ya bertasdid. Nah, kalau ini bisa menjaga makna ini. Nih, perhatikan, tolong perhatikan. Contoh kita ambil min quwwati wala nasir. Kita lihat ayat yang berbunyi min quwwati. Min quwwatin wala nasirin. Tadi kaidah yang kedua apa, Pak? Kaidah yang kedua, setiap apa tadi? Wawu dan ya apa tadi? Bertasdid. Kaidah yang kedua, wawu dan ya bertasdid. Berarti kan di sini, Pak. Ambil contoh. Fama lahu min. Wawunya apa ini? Bertasdid. Berarti bagaimana cara bacanya? Dinaberkan, dihentak. Min quwwati wala nasir. Coba baca dulu, Pak. Dari sini sampai sini. 1, 2, 3. Nah, kesalahannya kalau membaca wawu dan ya bertasdid itu justru malah diidghamkan. Ini salah. Contoh seperti ini. Min quwwati wala nasir. Padahal ini kan secara hukum asal wawunya ada dua, bukan adanya tanwin atau nun sukun bertemu dengan wawu. Maka bedakan ini loh. Kalau ini apa ini? Kasroh tanwin bertemu dengan apa ini? Wawu. Maka hukumnya apa di sini? Idgham. Perhatikan.
idgham punya bacaan sendiri, naber punya bacaan sendiri. Nah, kalau idgham bacanya bagaimana? Ini juga wawu loh ini. Ini sama-sama wawu toh. Ini wawu, ini wawu. Bagaimana kalau ini di sini? Nah, kalau ini justru tidak boleh ditekan. Bagaimana cara bacanya? Tiu tiu wala nasir. Coba. Dari sini saja coba. Nah, maka intinya apa? Bacaan idgham punya kaidah sendiri, bacaan naber ada kaidah sendiri. Kalau naber itu dihentak, kalau idgham tidak. Paham? Berarti kalau kita baca di sini dengan cara seperti ini. Mohon maaf, saya perjelas di sini. Membaca seperti ini. Min quwwati wala nasir. Wawu dua-duanya dibaca dengan apa ini? Idgham. Kalau idgham berarti kan ini dirubah, Pak. Ini dirubah. Bagaimana ngerubahnya? Berarti seakan-akan dia membaca dengan tulisan seperti ini. Kun, ya kan? Watin. Ya kan? Paham enggak, Pak, ini? Ini kan domah tanwin bertemu dengan apa ini? Wawu. Padahal ini wawunya tanwin tidak ini? Tidak. Berarti kan dia membaca seperti ini. Kalau dia membaca dengan idgham, ya atau tidak? Kecepat enggak penjelasan saya? Paham? Nah, intinya apa? Coba kalau kita membaca dengan bacaan seperti ini tadi. Min quwwati wala nasir. Berarti kan apa? Dia membaca dengan idgham. Kalau idgham berarti apa? Ada dhammah tanwin bertemu dengan wawu. Padahal di sini dhammah tanwin atau dhammah biasa? Biasa. Baik. Maka dibaca quwwati wala nasir, bukan quwwati, enggak boleh. Karena apa tadi? Idgham punya bacaan sendiri, naber punya bacaan sendiri. Kalau dia membacanya dengan bacaan idgham, berarti dia membaca Al-Quran dengan bacaan seperti ini. Tuh. Terus ini apa artinya? Apa artinya ini? Kun watin. Apa artinya jadinya? Gak ada artinya toh. Berarti ini merusak makna. Gitu loh Pak, hasilnya ke sana. Baik, saya kasih contoh lagi. Mohon maaf ini. Kalau yang suka imam, hati-hati membaca ayat ini gitu loh. Hati-hati membaca ayat ini. Karena ini juga merubah makna. Ini contoh wawu bertasdid. Contoh yang kedua, kita ambil contoh ya bertasdid. Contoh kita ambil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, ini wawunya apa ini? Bertasdid. Ya-nya bertasdid. Memiliki bacaan apa tadi disebutnya? Naber. Naber berarti apa tadi? Tinta. Berarti bacanya bagaimana? Iyyaka. Nah, coba. Iyyaka. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada orang baca seperti ini, Imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia membaca dengan apa, Pak? Menghilangkan satu ya. Perhatikan, ada dua kesalahan.
ada dua kesalahan di dalam pembacaan ini. Satu apa tadi? Menghilangkan satu huruf apa? Ya. Dengan membaca seperti apa? Ya tadi, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan antum tahu artinya apa? Iyyaka kalau tanpa bertasydid, iyyaka tanpa tasydid itu artinya dalam bahasa Arab adalah dhau'u asy-syamsi. Apa dhau'u syamsi itu, Pak? Cahaya matahari. Itu iyyaka tanpa tasydid. Kalau saya salah, cek di kamus bahasa Arab. Iyyaka tanpa tasydid membacanya artinya apa tadi? Cahaya matahari. Jadi kalau membacanya seperti ini, Pak. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya jadi apa? Hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami minta pertolongan. Jadi apa itu, Pak? Ya jadi syirik toh, Pak. Paham? Tuh. Ini kalau kesalahan pertama, apa itu? Menghilangkan. Ya, ada kesalahan kedua. Membaca dengan idgham. Bagaimana membaca dengan idgham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau idgham berarti dia menetapkan apa, Pak? Nun sukun. Jadi gini nanti tulisannya. Iya kan? Nun sukun bertemu dengan ya. Dibaca apa? Idgham. Berarti bacanya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum tahu artinya ini apa? In itu artinya apa, in? In artinya apa? Bukan sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau in, jika. In itu artinya jika. Ya Allah, jika aku menyembah kepadamu dan jika aku meminta pertolongan. Itu kan syak lagi, kufur lagi ini urusan. Nah, maka naber itu tadi menyelamatkan apa? Makna. Maka ya bertasydid dinta, tekan pemberi berita tekanan sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh dibaca dengan apa tadi? Satu, enggak boleh membaca dengan apa tadi? Menghilangkan apa? Ya. Enggak boleh juga dibaca dengan idgham. Kenapa? Membaca dengan ya akan merubah makna, membaca dengan idgham juga merubah makna. Baik. Paham ini? Nah, ini naber, Pak. Maka hukum naber bukan hukum yang ringan, bisa merubah makna. Baik. Ini baru dua yang kita bahas. Selanjutnya insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya. Bidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.